kontradiksinya mana? Lagi nih Pak, hadis yang kedua ini seakan-akan kita ini dianjurkan terus-menerus untuk bertobat. Sekalipun kita melakukan dosa itu lagi, tobat terus, dosa lagi. Walau di sini wa in ada film sabina marrotan. Walaupun dosa itu diulang sehari 70 kali. Seumpama gelaku berbohong seumpama, itu merupakan satu dosa. Taubat niat atau tak berbohong lagi. Siang jadi berbohong boleh, itu kalau anjuran yang nomor 2. Kalau hadis yang pertama, kalau dia sudah bertobat dari kebohongan tadi, kalau dia melakukan bohong lagi berarti dia menertawakan Allah. Dan ini seakan-akan mau ngelakuin boleh jatuh berjamaah. Iya, hadis yang pertama itu. Berarti dikayanya bisa disimpulkan kalau mengetahui asbabul wurudnya ini, yang dikatakan siapa, kondisinya apa. bahaya Cuma kalau saya pahami jadi kalau yang pertama itu titik tekannya pada khauf. Kalau dalam hal itu ada khauf, ada roja. Kalau yang kedua itu titik tekannya pada roja. Intinya orang pelaku dosa meskipun sampai 70 kali sehari itu tetap dianjurkan tobat. Karena di keterangannya ini fala tayasu mir rahmatillah. Itu kan penekanan pada roja. Roja itu kan mengharapkan rahmat Allah. Kalau yang pertama itu penekannya pada khauf. Artinya jangan melakukan sedikit pun kesalahan gitu maksudnya. Coba di syarahnya itu fala yang bagi lil abdi ayyai asa min rahmatillah. Jadi tidak seharusnya bagi seorang hamba itu putus asa tentang rahmatnya Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Fa inna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumal kafirun. Jadi innahu itu kembalinya kepada kelakuan. Iku la ya'asu ora putus asa min rauhillah saking rahmati Allah sapa illal qaumul kafirun, kecuali kaum-kaum yang kafir. Jadi bagi pelaku dosa, tapi bukan menganjurkan dosa, bukan menganjurkan melakukan dosa. Seandainya udah melakukan dosa, maka jangan putus asa. Dalam ceritanya itu ada orang membunuh 90 orang, ada pelaku dosa zina, maksiat. Artinya meskipun dosa segunung atau sebanyak pun, jangan putus asa, karena memandang rahmatnya Allah. Gitu. Yang kedua itu, makanya pelaku dosa yang taubat itu tidak disebut musirun nantinya. Meskipun dalam satu hari itu dilakukan 70 kali. Tapi kalau di yang hadis pertama dipandang pada sisi khaufnya. Khauf itu rasa takut pada siksaan Allah. Dan kita sebagai hamba tidak tahu mana Allah itu yang ridho pada hamba, mana Allah itu yang murka pada hamba. Bisa jadi yang kecil bisa murka Allah, bisa jadi yang kecil diridhoi Allah, kan begitu nantinya. Kalau mandang sisi khaufnya. Kalau mandang sisi rojeknya, yang memandang sifat kebesaran Allah. Sebab itu didukung dengan ayat wala tayasu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Kalau saya pahami begitu. Kalau ini Pak Amin, yang hadis yang pertama itu yang katanya apa itu orang tobat kemudian kembali melakukan dosa lagi, itu katanya istighfar kepada Allah gitu ya kan, sama saja dengan menentawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya hadis yang pertama itu diartikan sebagai tobat yang taib yang ideal. Artinya idealnya orang yang taubat itu ya setelah minta ampun kepada Allah, ya idealnya gak mengulangi lagi. Hadis yang pertama itu artinya ya sama saja nanti kalau melakukan dosa kemudian tobat kemudian melakukan lagi, di situ kan sama saja dengan menentarakan Allah. Jadi idealnya menurut hadis yang pertama itu kalau orang tobat itu setelah tobat jangan mengulangi lagi. Begitu mungkin Pak Amir.
Kemudian yang kedua itu mungkin rukhsah. Karena kita sebagai manusia itu seperti yang dikatakan Pak Ustadz Rohid tadi, makhluk khoto unis, tempatnya salah dan dosa. Makanya ada hadis, meskipun sudah umpamanya tiap hari mengerjakan kejelekan dosa kepada Tuhan sampai 70 kali, maka tetap dianjurkan tobat kepada Allah. Mungkin begitu kami, mungkin. Ini pendapat. Jadi idealnya menurut hati yang pertama itu setelah tobat ya jangan ulangi lagi. Idealnya. Kalau ngulangi lagi sama dengan ikhtiar kepada Tuhan kan gitu, ya adanya. Iya, kalau dia Pak Wajoyo, enak milih yang kata Pak Amin itu. Dijak tobat sekali kali. Iya, kata Jawa. Kan ya ini dah. Punya nada. Putus asa ya. Saya kan lu. Ada pemain ada. Entah itu urusan belakangan. Seperti hujah itu bilangnya begitu. Daripada cowok pangeran lah, ayo. Magelang cowok bareng sampai sana kan dosa. Semakin nek perbandingan iki cowok pangeran bareng nglakonen dosa. Ayo. Mungkin murkaan cowok pangeran. Pada tak bisa. Dan mungkin masalah ideal tentang Pak Joyo idealnya ya atau sejauh wes tobat bisa kepada dosa. Tapi berhubung pada keterangan polek, ngelakonin tobat, ngelakonin kan cuma pangeran. Kata Gus Amin dan buat cuma pangeran. Sampai sana tuh segelun jadi tobat sekalian. Kan lo cuma kan? Ya, yang jadi tobat sekalian itu nggak ada sih mana. Iya, makanya kan gini, ini satu tambahan. Tetap cocok. Jadi Lebih pegelan kia pangeran mulai cocok. syaratnya taubat dari maksiat itu ada 3. Itu kalau la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin. Kalau tata'allaqu bi adamiyyin itu syaratnya ada 4. Nah, anggap sekarang dosa kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan anak Adam. Berarti syaratnya ada 3. Lah yang nomor 3 ini wasalisu ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Berniat tidak mengulangi kembali kepada dosa itu selamanya. Lah fa in fuqidat ahadus salasati, kalau salah satu di antara 3 syarat itu tidak ada, salah satunya lam tasihah taubatuhu. Nah, itu yang namanya istighfar. Maka sah taubat. Andai ini mengikuti hadis yang kedua, karena dia mengulangi lagi, maka lam tasihah taubatuhu itu. Jadi jalan tengahnya di mana Ustaz? Lagi nih Solusinya nggak ada. terus bertaubat. Ambil kata Pak Jasi ro tombok kandel. Sampai salah. Ada bujur. Keterangannya itu Sehingga kalau tetap mengacu pada syarat itu syarat seperti yang terbaca, di sisi lain itu rukunnya taubat. Maka gambaran yang kedua itu yang disebut mengulang sebenarnya bukan mengulang, tetapi itu dosa yang baru. Jadi kalau dihitung sampai 70 kali, kalau itu sampai gitu. Kenapa? Karena dalam taubatnya sudah ada arkan itu. Janji tak akan mengulang. Lah kok ada lagi? Lah itu hal yang baru, bukan yang tadi kan. Kalau dosanya sama, berbohong kan tadi Allah yauda ilaiha abadan, tidak kembali ke dosa itu selamanya. Kalau Tapi dosanya itu kan azamnya, yang masuk Iya. dalam rukunnya azam. azabnya, iya. Kalau mengulang lagi kan mungkin kata Pak Joyo tadi mahalul hoto onisyan, nggak sengaja bohong lagi. Berarti masuk ke Pak Ane. Contoh yang istighfar itu Dosa yang baru. yang sore jelas adalah orang yang mabuk pakai botol. Dia santri kiai yang disenggani, yang ditakuti. Lalu saat mabuk baru dapat separuh, kiainya lewat. Pada saat itu ketakutan dan tobatnya. Kiainya setelah pergi jauh diulang lagi karena belinya mahal, bahkan oleh ngutang.
Itu namanya yang istighfar. Kan di antara syaratnya yang kedua saya ingat itu kolpon. Kolpon itu lepaskan sama sekali dosanya. Jadi dia masih menyimpan kotornya, tidak kolpon. Kan seandainya keterangan itu begini ya, mengulangi melakukan dosa tobat. Seandainya tidak ada kata-kata congok pangeran, mungkin nggak masalah. Jadi masalah congok gitu. Itu yang pertama. Iya. Mun seberikutnya ideal itu sudah bagus itu. Yang jadi permasalahan yang ini atau berdosa atau berdosa. Pas pada keterangan mau model kaki kadang dia kaki congok pangeran. Congok pangeran aja lebih karena boleh nih kan. Coba saya istihza tadi diperjelas lagi, Pak. Yang Kalau yang ini sebenarnya berangkat dari syarahnya yang awal menjelaskan taubat, semuanya dijelaskan, hadisnya sama urutannya Pak. Dari yang mustahzi sama yang hadis yang kedua itu masih penjelasan tentang taubat. Urutannya sebenarnya sama gitu. Cuma ini yang di bawah. Saya baca lagi. Kan ada taubat ini ada yang mengambil dari ayat Al-Quran, ada yang dari hadis. Nah, ini hadis 1, 2, baru ini yang ketiga. At-taibu minad dzambi kaman la dzambalah. At-taibu minad dzambi kaman la dzambalah. Wal mustaghfiru minad dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Lalu ke bawah ada hadis lagi, yaitu tadi itu penjelasannya yang kedua itu. Nah, ya berarti orang yang bertaubat tapi masih mukim di dalam maksiat tersebut itu seperti orang yang menertawakan. Jadi Maksudnya? Atau pun macam astagfirullah tapi pancet ngino. Jadi saya kota menertawaki. Benih sampean Pak, ayo maksiat kok atau beda ini. Enggak, saya maksud itu ngelakuin dosa atau terus pada saya ngelakuin soleh. Bukan jadi yang dimaksud congok pangeran masih dalam itu dia melakukan dosa kan? Iya, ngelakuin Berarti kesimpulannya begini, umpamanya semakin ada Jumat sih, ada Jumat ngelakuin dosa, ada Sabtu atau apa? Ya. Terus akan ngelakuin dosa boleh, dan ini kan termasuk atau pangeran kan, betul? bukan Oh ya bukan ya selesai itu. Astagfirullah sambil Enggak, yang kata simpel aja begini. Ada Jumat ngelakuin dosa, ada Sabtu atau enggak. Mati ada Minggu dosa boleh. Apa sih termasuk coba pangeran? Iya ya Pak. Hah? Oke. 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 Lamun oke, iya. Lamun mungkin enggak Pak, mungkin Pak. Saya baca ya syaratnya ya. Syaratnya taubat itu ada 3 itu kalau ini saya baca dari awal. Fa in kanat al maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salah satu syurutin ahaduha ayyuqli'a anil maksiyat, berhenti dari maksiatnya, wasani ayyandama ala fi'liha, merasa menyesal atas perbuatan dosanya, wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berniat tidak mengulangi kembali dosanya selama-lamanya. Sehari 2 hari. Fa in fukidan ahadus salasa, kalau satu dari 3 syarat itu tidak ada, lam tasihah taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Wa in kana al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Kalau dosanya itu berhubungan dengan anak Adam maka ditambah syaratnya ada 4 gitu. Apa? Wa ayyabra'ah min haqqi shahibiha.
membebaskan hak pemilik barangnya tadi, pemilik yang diambil barangnya. Kalau berupa dosa, gimana caranya itu? Meminta kebebasan dari hak pemiliknya itu. Kalau pernah mencuri sandalnya, maka dengan 3 syarat itu tidak cukup, maka harus minta dibebaskan dari hak pemiliknya itu tadi. Gini semua saya pernah ambil sandal, atau dikembalikan hak miliknya. Kalau pertanyaan Pak Kas tadi, sehari tobat, sehari tidak sehari, saya termasuk apa tadi? Masa Coba-coba pengiran. apa musiron apa gimana? Darma. Kalau saya bisa urun pendapat gini, seperti yang dijelaskan syarat taubat kan ada 3. Itu kan di waktu taubat. Di waktu taubat yang penting 3 itu dipenuhi. 1, merasa menyesal dari dosanya. Yang nomor 3, tidak melakukan dosa itu lagi. Kalau di waktu taubat sudah memenuhi 3 syarat itu, kamala dzamba lahu. Kalau besoknya melakukan dosa lagi karena kita memang bukan maksum ya taubat lagi kan. Yang penting sudah azam. Tapi kan bukan kita bukan maksum ya. Bukan ngambil kontrak. Jadi mun pas laku atau termasuk istijza tahunnya ada orang amor tak tahu tebak kubai ini. Lah iya, kalau tak kau gila kasa. Jadi neng kita pernah pada lumrah. Sebab kapan dibenek kan betul. Kalau laku ala Kominfo itu ikut hadis yang kedua itu. Artinya selama orang itu bertaubat, selama orang bertaubat, pelaku dosa itu tidak disebut musirun, tidak menetapi dosanya selama melakukan taubat. Walaupun sehari itu sampai 70 kali. Tapi mun saya tompo itu beda, nggak ada keterangannya tompo. Ya sampai tompo itu lagi. Oh iya, nah kan guru tanembeng sing coklat kan kok kan kata-kata tadi kan tanembeng cung-cung pangeran lebih keren boleh cung-cung pangeran kan dan enggak sisi pandang lo kenapa kita napa sisi pandangnya itu 2 Mas. Kalau di Ihya itu ada makom khauf, ada makom roja ya. Kalau makom khauf, orang itu menilai dirinya takut melakukan kesalahan, itu kembalikan pada dirinya. Kalau makom roja, dia tuh mengharapkan pada rahmat Allah. Itu. Meskipun berlaku dosa besar, nah, iya sekarang pelaku dosa dia Allah lebih besar pengampunan. Nah, kalau si pelaku dosa itu dia di lingkungan dia pegang roja bagaimana? Ayo, dikatakan cong-cong heran kalau begitu. Kan enggak malah, kan gitu. Kalau yang sehubungan istihza tadi ada kata-kata mukimi. Kok nampak ada paradoks? Mukimun. Sementara roja karena fadl Allah Ta'ala luas, yang dilakukan kok masih ya apa justru ini yang kamu cocok. Nah, jadi saya itu di situ Pak. Ketika dia itu pelaku dosa, itu fala yang bagi di itu di ini di sarahnya itu fala yang bagi lil abdi ayya asam min rahmatillah. Jadi tidak seharusnya atau tidak selayaknya bagi seorang hamba itu putus asa dari rahmat Allah. Gitu. Kayak dalam ceritanya itu orang yang membunuh 99 orang itu. Ke kiai ini, oh gak ada, kamu udah gak ada ampunan. Dibunuh sekali. Coba sampean didatangi orang begitu, apa sampean mau dijawab gitu? Jadi eksekusi nanti. Kan begitu nah. Mau sampai diketuin sampai kaya, orang sematen, orang 90 sana sampai 1. Dia dari 1 sampai 90 sana aja kita tobat dia. Iya, Lah iya. itu dalam ceritanya Pak Das. Dia itu berangkat tobat, belum melakukan tobat. Cuma di antara 2 malaikat itu dia debat. Dihitung jauh mana tobatnya dengan kemaksiatnya. Ternyata beda, lebih dekat ke taubatnya, padahal belum tobat. Terus diampuni.
Iya. Nah, itu kan memandang rahmat Allah itu bukan. Karena kalau ditutup nantinya la asu, artinya kalau ditutup, nggak ada pengampunan bagi Allah. Artinya putus asa. Sebab mereka berarti dosa tobat pangeran. Ibaban kena kapi nih. Mungkin coba sampai ini ya. Apa kan kita kan lagi kerja di ini kan masih ya dosa kan. Abu itu kan terus satu bagi ya. Lah, mana bisa boleh. Lemon model karena cocok pangeran aduh. Kadir apa pasangan kan dan. Mungkin saya comoco dari baca Kita mengartikan comoco itu terlalu ekstrem untuk buat kita. Saya maksud comoco seneka. Taruhlah di pangeran tak oleh bengal kereng tua. Kan jelas kan di pangeran tak oleh sampean kita masuk ke pancingan tak oleh bengal kereng tua. Tetapi sampean terus bengal kereng tua dengan rekena ingin tanya apa kalau ingin kereng tua lebih pangeran deh. Nah itu yang dimaksud mau sampai lakaran cek tak kuat tak karena terpaksa mungkin zaman anak berkereng tua lebih kasus kemudian sampai termasuk sekali waktu alaban ikan lo termasuk cuma pengiran lakaran cek tak kuat tak terpaksa alaban. Saya maksud cuma nih kalau umpamanya taruhlah di pengiran ilaran sih sampean kembali asih sering nyaman di pengiran tambah ilaran nah itu sama dengan sesuatu pengiran mungkin karena tak mampu rekena tak mampu untuk kenapa ajawi itu seperti itu mungkin lo tak masuk kategori coba pengiran baca iya sampean kiamet di pengiran tak bagi bohong ngomong gitu sampean lah nih di pengiran tak bagi pas sampean terpaksa kan akhirnya ngomong di ada tak hasil akhirnya sampean ngomong bening sampean ngomong sering ngomong hasil aja bagi pengiran tak bagi itu sampean pada berencana pengiran mungkin karena terpaksa mungkin langsung kocek tak kuat ada setak ngomong akhirnya tak ngomong kok tak hasil akhirnya sampean ngomong ini mungkin tak masuk kategori itu mungkin bisa dipahami dari keterangan Pak Joy. Intinya itu mustahzi enggaknya itu ada azam enggaknya nantinya. Iya kan? Nah iya Pak, mau pasti sebelum pasti coba pengiran orang yang berbuat dosa apa coba pengiran tapi paham cuma terlalu mengharap rahmat Allah itu jadi magrur juga. Misalkan orang pelaku dosa, pengiran maha pengampun ya. Itu ya tak boleh Pak. Terlaluan itu magrur dalamnya. Cuma jadi dari keterangan Pak Joyo itu bisa dipahami antara mustahzi enggaknya itu adanya azam enggaknya, ya. Coba Pak Joyo gimana? Benar. Iya begini maksudnya. Ya saya sepakat dengan Pak Joyo itu yang pertama ideal pertama ya. Memang seyogianya orang yang bertobat itu nggak akan mengulangi lagi ya, nggak akan mengulangi. Lalu kemudian kok di potongan hadis di komanya itu wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kok netepi dosa kal mustasi koyo coba. Ya itu akhirnya dikoyiti sama Pak Joyo bahwa cokoco itu tergantung. Jadi ketika orang melakukan dosa kembali karena memang kodratinya seorang basariane menungso ya basarinya manusia mestinya kan yo gak comoco itu namanya. Tapi kalau memang dong sewu azamnya tadi kalau bahasanya Pak Haji Khairul itu memang disengaja untuk iya jadi begitu sampai mungkin koyitnya itu dari istihzaan comoconya itu. Jadi saya tetap pada pendirian saya. Tobat itu idealnya seperti hadis yang pertama itu. Artinya kalau sudah mengaku tobat ya usahakan jangan kembali lagi. Idealnya begitu. Dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Amin itu. Ya Pak Amin. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua itu nyamana manusia. Tak mungkin kita ini tidak masuk. Tak mungkin kita ini yang melakukan dosa. Makanya kalau katanya para alim ulama itu
kita itu di samping banyak istighfar suruh baca tolong nafusana atau firlana anakku dan minal khosirin itu. Dan saya yakin hadis Kanjeng Nabi yang istahza tadi Pak Jaya itu, saya yakin juga Kanjeng Nabi ini juga mentolerir kemanusiaan kita, jadi tidak se-ekstrim itu, sehingga kalau se-ekstrim itu munculnya ya Pak Cas tadi berpendapat itu akhirnya tidak usah tobat kita melakukan itu. Memang ekstrim kalau dipahami bagi orang-orang awam ya kita, jadi kayak muspro ya, percuma nanti seperti itu dianggap mendekat. Lah yang terakhir, ibarat yang terakhir Pak Amin yang mungkin tadi itu katanya Haji Hoiron kalau terlalu mengharapkan rahmat Allah, kenapa tadi? Nabi tidak Iya. bahaya gitu. Ya, cuma intinya tetap ini kayaknya tuntutannya. Wayam bahilil akil itu sarannya dia. Yang terakhir itu wayam bahilil akil ayatu bahilallah fi kulli waqtin memang. Setidaknya seperti itu memang, karena memang mengantisipasi basariannya kita, jadi apa ya Pak, bukan kesengajaan untuk terus mengulangi dosa, maksudnya ya keberwujudnya kita sebagai manusia untuk melakukan kembali tanpa ada niat atau sengajaan untuk mencokot tadi, ya seyogianya payam bagi ya lumrah kita ini harus tobat di kulli waktin, memang setiap waktu memang harus tobat. Intinya ya kalau mampu ikut yang pertama kali. Kalau nggak mampu ya setidaknya yang kedua itu. Nah, Bukan tidak sama sekali. Nah, ya jangan, tidak sama sekali. nah setelah ikut yang kedua supaya lolos dari cokok-cokok pangeran kadina pecah kan coba. Mau seideal tak bahas bos, selesai urusan mereka. Ya tadi itu Pak Cas. Kalau yang tidak ideal ini Supaya- ini sudah terpraktek jelas kepada kita. Iya, supaya lolos tadi itu Pak Cas dari congoco ke pangeran itu tergantung pada ini niat kita. Iya kan, azamnya kalau katanya Pak Haji Hoiron itu kita melakukan kesalahan ini memang benar-benar punya niat ingin congoco pangeran atau memang sengaja untuk berbuat apa ya, dosa lagi itu loh. Apa tidak? Gitu. Pak Min. Kalau yang dipahami mustahzi itu sambil mungkin tadi loh. Berarti maksiatnya, taubatnya sambil maksiat. Ya kan bersama. Berniatan. Ustaz, Contoh dia. tentang tahlil itu lain tentang apa Ustaz? Tentang tahlil ya Pak. Tanggina Maknanya lillahi ma fis samawati itu kawan itu lanatan perjanjian manusia kali pangeran ini. Oh, Rabbana la Terus itu, tu'akhidna in nasina. Inna ata'na itu. Itu kan perjanjian sama Allah itu antara manusia itu minta seandainya saya mau dosa yang akan datang. Manusia itu belum berbuat untuk dosa, cuma minta sama Allah kalau saya besok-besok berbuat dosa, tolong dimaafkan. Allah Ta'ala menjawab iya. Itu Rabbana la tu'akhidna. Robbana ada itu di tahlil inasina nah surat favorit Gus Bahaya. nah itu. Gus Bahaya sunnah. Jadi itu memutuskan semua itu tadi hadis 1 dan hadis 2 kita ambil yang ini aja. Enteng guys. Kalau saya setuju dengan Bagaimana Ustaz? Isinya Ustaz? Congoco setuju. untuk dosa besar. Untuk dosa kecil itu termasuk kategori pengocok. Cukup istighfar dosa siang, istighfar malam untuk menghapus dosa siang. Ada nasa-nasa noreng, cukup istighfar. Mentobat dia tak mengulangi. Marwah merikil aku matai marah orang. Anu tak tobat kok tak matai boleh. Sana-sana orang Mau sana-sana kan dosa kecil itu. Kecuali repot Pak Jes. Tambah repot orang yang saya rasa di dan pengertian tobat dengan istighfar ini bagian dari tobat. Iya istighfar itu pengiran minta minta semua ke orang itu saya itu boleh. Ustaz Zaidin, Nggih. tolong dibacakan itu kalimat tahlil tadi yang lillahi ma fis sama itu. Maknanya itu gimana? Sama terangkan. Biar jelas Ya ya. wis pada anu ngerti insyaallah. Enggak, ini kan sebagian Pada ngerti. Ya. Maksudnya seperti itu Pak. Karena mengelajaran di pengiran anu Iya. sebagai makhluk pengiran untuk segi pengiran
beri jaminan di sekolah gitu kan bagi Iya, yang bahkan itu belum berbuat loh, si katanya berbuat kita itu sudah minta ke Allah, itu sudah minta diampuni. Allah jawab iya. Karena yang lain nyaman. Pripun Mbak Menik, monggo. Untuk niki Jangan lagi buat TV, kau kan nyari solo. Bajas itu nggak terima antara saya tahu Pancas masih tidak terima tentang Comoco itu ya. Iya, Pak. Jadi gimana cara kita lepas dari Dari kata-kata Comoco, istiza itu atau Comoco ke pangeran itu gimana? Ya saya mantap tadi Pak Joyo itu bilang bahwa tergantung pada kita yang berbuat dosa. Jadi itu niatnya memang untuk sengaja berbuat dosa terus menerus atau ketidaksengajaan sebagai manusia itu aja Pak Cas. Jadi Bu, Maknanya aslinya Congoco apa gimana sih Pak itu Pak? Yang jelas. iya memang begitu. Enggak, maknanya yang jelas itu memang Betul, mentertawakan lah. Masa mentertawakan? Iya. Monggo Pak Agus Amin dijelaskan lagi istiza. Dan menurut Saman bagaimana pendapat kita? Kok belum ditanggapi dari tadi? Supaya Pak Cas itu Clear. tidak terus menerus comocoto. Enggak, kata Congoco kok terlalu terlalu ekstrim. Saya kira Kanjeng Nabi juga enggak se-ekstrim itu. Iya. Artinya istiza itu ya tadi itu, bagi yang enggak berniat untuk itu, tapi ya apa aja, enggak ada azam untuk itu. Perlu nih Pak, perlu ditekan masalah batasan mana mustahzi itu dengan batasan mana musirun itu. Gitu. Musirun. Itu kan di antara Dua itu bisa ya. dipadukan itu. Seorang itu bisa dikatakan menertawakan Allah sebatas mana? Atau seorang itu dikatakan pelaku dosa yang menetapi sebatas mana? Dan gitu. Sampai kalau dulu gas baca. Saya kan sendiri. Jadi tulisan Benar ya kelapa. Sejatinya ada jalan keluarnya itu sudah ada. Cuman katanya itu bahan kan leku egon BTDN. Yang ada mukimnya tadi dibaca lagi, dipahami bersama itu. Nah, ini saya cari di kitab lain ya, kalau memang di syaratnya itu tidak ada. Ini kitab yang lain. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba sama. Wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa qaimun alaihi kal mustahzi. Mustahzi ini maknanya geguyu, Pak. Comoco lah kan. Kal mustahzi birrabbihi. Nah, terus begini kan ada lanjutannya di kitab lain. Wa innar rajula idza qala astaghfiruka wa atubu ilaika summa qala mengulangi dosanya lagi, summa qala berkata lagi, summa ada salah sama roti sebanyak 3 kali berkata melakukan, maka kutibat firrobiati minal kabair, maka yang ketiga, yang keempat kalinya maka ditulis sebagai kabair, dosa besar. Nah, itu gambarannya. Terus ada gini, ini lebih jelas ini. Ini Congoco Pak. mana? Senja. Innal mustaghfira minadz dzambi wa huwa muqimun musirrun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Lalu ditanyakan, fama makna ayyastaghfira bi lisanihi wa huwa muqimun bi halihi ala dzambi. Nah, itu pertanyaannya. Apa artinya orang yang beristighfar dengan lisannya sedangkan dia melakukan dengan halnya terhadap dosa itu? Apa maknanya? Berarti kan bersamaan itu Artinya benar kalau saya pahami, dia secara lisan dia beristighfar kepada Allah, tetapi dalam hatinya
dia tidak Penyambung. beristighfar atau dia tidak berkeinginan keras untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kelihatannya di wahaluhu ya. Mukimun bihalihi. Mukimun bihalihi ya. Berarti tingkahnya pas astagfirullah itu pas maksiat. Kayaknya. Sempos ningali nang bini astagfirullah. Nah. Ini tidak maksudnya. Saja mengertiin mereka pengertian. Lisannya mengatakan terus dan apa? Halnya melaksanakan maksiat itu. Innal mustaghfira minadz dzambi wa huwa muqimun musirrun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Fama makna ayyastaghfira bilisanihi wa huwa muqimun bihalihi ala dzambi. Apa artinya lisan semudah astagfirullah tapi halnya tepat melaksanakan maksiat? Benih batas hal itu benih apa ketika gini Pak Amin, saya sekarang melakukan dosa punya pengertian Allah itu maha pengampun. Saya melakukan dosa umpamanya ya dosa apalah maksiat ya. Melakukan dosa istighfar, terus 1 jam kemudian saya melakukan dosa lagi, memang diniati karena Tuhan maha anu, saya istighfar dihapus dosa saya, terus langsung apa saya ngocak Allah dia. Dosa kedua itu diniati, ada tujuan. Lah ya karena Iya. Allah maha pengampun. Dia kan ada niat melakukan juga. Nah, itu yang Karena mustahil percaya itu. yakin Allah maha pengampun sesuai dengan ini Nah, itu mustahil. melakukan ini. Nah disitulah yang dikatakan congok Allah. Ya, benar itu. Dan Dia melakukan dosa taubat. Terus Terus lah. karena Allah Maha Pengampun, melakukan lagi dengan ada tujuan melakukan lagi. Ada niatan. Itu menertawakan. Quran Allah Maha Pengampun. Nah, itu. Iya. Terus yang tadi hadis yang kedua ma asurroh man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan dan apa ya? Lah, Mengulangi di kembali. sini cuma pemahamannya, nggak ada azam, nggak ada apa. Ya. Misalkan orang itu melakukan, tidak disebut orang itu menetapi dosa selama orang itu beristighfar, ya kan? Walaupun dalam satu hari 70 kali. Tapi itu kan melakukan dosanya ada niatan, Mamin, keduanya. Nah, itu yang mustahzi, yang itu maksudnya. Contoh negara sini kalau di gila masih terkopeng sifat ini lo tuh pada kita di akhir masih mata di bawah jadi tak terlalu mutasi ini bisnisnya tahu jadi artinya itu langgar tidak ada azam suka izin kamu lakukan niatnya langgar masuk ke dalam asing boleh coba ke sini kayak saya dari Allah Ta'ala apa butuh baik baca ada macam misalnya kalau ada cover ya. Mustahzi itu makna asalnya kan mengejek, merendahkan, mengejek. Pancet melakukan maksiat. Oke. Kalau pertanyaanmu Ingin pertanyaan lain. Ini begini Pak Nas. Jadi untuk masalah istighfar tadi itu dikembalikan kepada si pelaku dosa punya niat untuk selalu mengulangi dosa terus atau tidak, begitu aja. Bagaimana? Mana orang? Ya kalau tidak melakukan dosa kan sudah katut yang ideal, Pak. Iya. Yang jadi permasalahan itu yang tidak ideal ini. Yang jadi permasalahan jelas perbuatan kita ini
maksiat atau maksiat ataupun sengaja ataupun ketepaan pasti terjadi itu kan begitu. Lah yang saya maksud supaya kita itu lolos dari congkok pangeran dia lemah. Apalagi kalau hukum beda kan begitu. Mau saya ideal sudah jangan bahas. Jangan berarti nggak mampu yang pertama. Ya ambil yang kedua macam. Iya berarti kan dosa tobat kan dia. Pas hukumin congkok pangeran. Lebih dosa aja boleh mau dihukumin ke congkok pangeran dia kan begitu. Di kita nyinggung kitab lain gitu. Di kitab itu ada kitab Mizan Kubra ya. Di situ diterangkan dua hukum misalkan. Hukum yang berat dulu. Kalau yang mampu yang berat ya diikuti yang berat. Terus hukum yang ringan. Kalau yang enggak mampu yang berat ikuti yang ringan. Namanya lidhaif, ad-dhaif lidhaif. Artinya boleh gitu. Kalau ada pendapat ulama begitu boleh. Nah, iya. Berarti kalau congkok pangeran kan. Berarti saya mau ikut yang pertama Yang tapi kedua. nggak mampu. Ya tetap sama. Tetap jongocok kalau ikut yang pertama. Tapi kalau ikut yang kedua itu selama sampai itu misalkan pelaku dosa tetap taubat itu tidak disebut musirun selaku pelaku dosa pendosa selama bertaubat. Tapi kalau sampai itu ditumpuk taubatnya nanti kenapa? Retak congocok. Ya itu beda lah. Malah iya. bahaya lagi. Itu kan tadi apa betul iya kan begitu. Setelah ini nggak boleh, terus solusinya bagaimana kan begitu ya begitu. Mau apa dosa apa oh tahu lah bisa tahu deh. Itu gini Pak, ini menemukan keterangan ya bahwa hadis yang pertama itu menganjurkan kalau kita bertobat itu memang harus bersungguh-sungguh. Sehingga anna istighfarul lisani itu taubatul kadzabin. Jadi kalau hanya beristighfar lisannya tidak punya niatan untuk istighfar juga artinya tadi itu ayat zima Allah ya'uda ilaiha abadan di hatinya itu masuk yang pertama itu Pak. Jadi hadis yang pertama itu menganjurkan kalau kita bertaubat itu harus bersungguh-sungguh lisan dan hatinya. Nah ternyata sudah bersungguh-sungguh kok melakukan dosa lagi itu tidak istighfar. Masuk hadis yang kedua. Makanya Jadi maksudnya hadis yang pertama itu Pak, kesungguhan kita ketika bertaubat. Jadi memang betul-betul 3 syarat itu dipenuhi. Jadi tidak istighfar bilisan itu taubatul kadzabin gitu. Itu arahannya. Itu ya intinya ya. Oke. Baca jadi intinya ada di poin-poinnya ya. Ada di kesungguhan dalam bertaubat itu saja. Kesungguhan dalam bertaubat. Gak temenan dalam bertaubat berarti ada usul istighfar. Itu intinya. Usul istighfar. Putus. Itu ya. Sip. Nah, untuk lebih lanjutnya adalah berpuas